kakek. Beri. Asem. Langsung aja, masak gitu. Oh, kalau ngedit langsung aja. Rusak lagi mau sampai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kelas berapa ini ya? Kelas 1 MIPA 3 ya. Iya. Ya. Oke, untuk refreshing pada pagi hari ini kita nanti akan pelajari mengenai menstruasi dan siklus menstruasi pada wanita. Saja kita mulai dengan bacaan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita nanti mendapatkan daya atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja pada kalian semuanya bisa menekan kode kiri sini ya, karena materi pada di kode ini. Ntar maju satu-satu. Kalau belum bisa pakai bulan ya, HP-nya, kameranya. Aku yang maju. Oh ini bisa. Jadi maju. Saya maju mas. Saya maju. Sudah bisa diakses semuanya. Wajib Pak. Sudah. Saya. Oke. Nah, pada kode tersebut itu ada poster mengenai siklus menstruasi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai siklus menstruasi. Ini ya. Siklus menstruasi. Saya bilang enggak? Banyak. Sudah Pak. Sudah ini. Sudah tidak ya? Ya, sudah. Oke, langsung kita mulai fase menstruasi. Ada berapa fase di menstruasi? Ada 4 fase. Satu fase apa? Ayo, teman-teman. Yang pertama, ingat dia atau belum tahu? Belum Pak. Yang pertama itu adalah fase menstruasi. Benar. Yang kedua, Ovulasi Kak. oke, kita sekali ya. Yang ketiga apa? Berapa? Perovulasi. Oke, Yang kedua perovulasi Kak. gitu ya. Ya. Perovulasi, Ketiga ovulasi. ovulasi. Yang terakhir, Menstruasi. ya. Saya adalah pramenstruasi ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai menstruasi? Belum pernah. Belum tahu. Tahu. Nah, menstruasi itu adalah suatu hal yang alamiah yang dialami oleh seorang wanita. Ya, wanita itu pada masa produktif. Biasanya kalau di Indonesia ini rata-rata 9 sampai lansia ya, lansia itu 50 ke atas. Berarti kalau sudah lansia, maka berarti tidak mengalami menstruasi. Menstruasi ini otomatis ya dialami oleh diri sendiri nanti ya setiap orangnya, wanita maksudnya. Maka kita bahas mengenai menstruasi yang pertama yaitu fase menstruasi. Saya tahu fase menstruasi ini terjadi berapa lama? 3 sampai 7 Kak. Yang lain? Paling cepat sehari semalam paling lama. Terus ada lagi ya? Ya, pada umumnya fase menstruasi ini terjadi pada wanita selama 1 sampai 7 dan 7 sampai 10 hari ya. Tergantung
dari wanita tersebut, karena wanita tidak bisa dipungkiri karena itu ada beberapa penyebab mengenai kejadian menstruasi. Soalnya ada penyebab fisiologis dan penyebab badan lainnya ya. Kalau penyebab fisiologis itu biasanya terjadi pada tingkat stresan atau tingkat beban pikiran dan lain sebagainya, itu bisa mengaruhi terjadinya berbagai juga. Terus lagi ini tadi 7 sampai 15 hari ya, 7 sampai 10 hari, kira-kira segini. Terus selanjutnya masuk ke fase praovulasi. Apa ini fase praovulasi? Ada yang tahu, teman-teman? Praovulasi ini adalah sebelum terjadinya ovulasi. Nah, ovulasi sendiri itu apa? Ovulasi itu adalah keluarnya ovum dari sel ini ya, sel telur, keluarnya ovum atau sel telur keluar dari dari ovarium untuk orang wanita. Nah, ini terjadi berapa lama, ada yang tahu ovulasi ini? Kalau ovulasi ini ada itu ya, ada organ folikel yang dalamnya itu ada ovum atau sel telur. Nah, terjadinya praovulasi ini dan terjadinya folikel yang membungkus sel telur ini itu ada perintah dari otak, itu namanya dari otak, dan ada kerja di tempat pituitari yang memerintahkan membuat sel telur pada wanita. Nah, ini jadi selama kurang lebih 7 hari ya, 7 hari. Nah, setelah terjadinya praovulasi, nanti memasuki fase ovulasi. Nah, ini sel telurnya keluar dari ovarium menuju ke fallopian. Apa ada yang tahu fallopian? Ini adalah organ dari wanita. Khususnya ada yang tahu? Ya, tempat terjadinya representasi atau bertemunya itu ya, sel telur dengan sel sperma. Nah, betul sekali. Kita mengaku ya. Nah, ada fase ovulasi ini. Ketika sel telur sudah ditebak fallopi, kalau tidak dibuahi, maka sel telur ini akan turun ke endometrium. Ini tempatnya di uterus. Ini endometrium ya. Nah, ini jadi selama kurang lebih 3 hari itu ya. 3 hari. Jadi kalian nanti kalau sudah dewasa bisa pelajari mengenai ini ya. Nanti ini bisa potensi kalian mudah untuk membuat keturunan. Jadi tidak serta-merta berhubungan atau apa itu mesti jadi anak atau jadi zigot, karena itu ada prosesnya tertentu. Jadi harus paham ini dulu semuanya. Nah, setelah fase ovulasi ini ada fase yang terakhir, yaitu fase pramenstruasi. Setelah
sel telur yang turun ke endometrium tadi yang tidak dibuahi ini dinding rahimnya endometrium ini menebal dan ditambahi tadi ya sel telur dan tidak terjadi tidak akan jadi juga nanti akan turun ketika sudah banyak ya dan kita sudah menebal kali sudah ada ini telur yang turun ke endometrium nanti jadilah pramenstruasi. Nah, biasanya pramenstruasi ini intinya itu pada badan wanita agak kesal, agak gimana, agak enak ya. Biasanya itu menyebabkan apa yang teman-teman wanita bisa menunjukkan ciri-cirinya ketika mau menstruasi. Bad mood, Pak. Ya, yang pertama adalah bad mood ya, pasti itu. Bad mood, perasaannya juga karuan, badan pegal-pegal, gak enak, Ya ingat, Pak, sakit perut adanya. ya sakit perut, Makannya banyak. makanan banyak, tapi lupa makan itu jenis makan apa, kadang lupa ya. Ya, itu sangat harus diwanti-wanti. Tahu hati-hati ya mengenai pramenstruasi ini pada khususnya untuk wanita ya, karena yang laki-laki itu mengalami pramenstruasi. Oke, untuk masalah dengan tanyakan belum selanjutnya masuk ke ini ya, poster yang halaman ketiga saya buka semuanya. Iya, Pak. Ya, di situ masih mengenai menstruasi, yaitu ada subbab poster yang membahas mengenai warna-warna dalam menstruasi. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan ke depan? Ya apa, ayo, silakan. Mbak Fitri bisa menjelaskan mengenai warna-warna dalam menstruasi? Terima kasih, Pak. Tolong baru tadi. Kalau poster yang ketiga itu ada subbab mengenai warna-warna dalam menstruasi. Ya, silakan kalau ada yang bisa menjelaskan ke depan. Ya, ya apa masuk aja. Masuk aja biar terlihat teman-teman nanti ya. Lihat aura-aura senam terlihat nanti. Warna darah dalam menstruasi itu ada 6. Saya jelaskan ya. Ya, langsung aja. Warna darah menstruasi itu ada 6, yaitu hitam, abu-abu, coklat, orange, dan merah terang dan muda. Nah, kalau warna hitam itu warna saat awal dan akhir menstruasi, tandanya darah tersebar. Kalau warnanya abu-abu itu ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada warna coklat sampai merah gelap. Warna darah saat awal dan akhir menstruasi, tanda awal kehamilan. Terus Ya, silakan ya Pak, jelaskan. yang keempat ada warna oranye. Kalau darah berwarna oranye itu tandanya darah dicampur dengan cairan keputihan, kemungkinan terjadi infeksi. Kemudian kalau merah terang, darah segar dan keluar dengan stabil. Jadi yang normal warnanya merah terang ya. Kalau merah muda, darah dicampur dengan cairan keputihan, darah karena diet ekstrim, anemia atau kekurangan. Masih tidak menerima. Ya betul sekali ya, warna-warna dalam menstruasi itu ada 6. Dan yang paling normal ya dalam menstruasi itu warna merah terang. Selain darah merah terang yang keluar dari organ-organ wanita itu namanya darah penyakit ya. Bisa dipahami ya? Dan nanti bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan kalian. Kalau yang laki-laki nanti pada istrinya ya harus juga paham, karena laki-laki sebagai nanti sebagai pemimpin. Dan yang perempuan juga jangan harus tahu juga ya, karena nanti kalau ada darah yang keluar selain darah terang, itu nanti bisa diperiksa ke dokter. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Betul. Sudah. Terus selanjutnya itu akan makan, oke ya.
ulang mengenai materi pada hari ini. Apakah ada yang inginkan mengenai fase menstruasi dan sebagainya tadi? Silakan. Kalau itu menyimpulkan. Ayo, Mas Am, saya menyimpulkan. Dia bersikat, silakan bisa menyimpulkan. Misalnya aja. Jadi menstruasi itu proses yang dialami oleh perempuan secara alamiah ditandai dengan keluarnya darah. Ini artinya alat reproduksi itu sudah aktif. Nah, kemudian siklus menstruasi sendiri itu ada 4. Yang pertama fase pertama menstruasi, yang kedua fase pra-ovulasi, fase ketiga fase ovulasi, fase keempat fase pra-menstruasi. Terima kasih Mbak Siska ya. Nanti Bapak bernilai plus, oke? Kayak kalau yang lain jangan lokal ya. Nanti ada kesempatan lagi setelah pembelajaran pada ini. Oke, saya tambah sedikit ya. Mengenai menstruasi tadi itu suatu yang dialami orang wanita secara alami. Nah itu alami ya, otomatis yang dalam wanita yang produktif. Terus siklus menstruasi ada 4, yaitu pra menstruasi, fase menstruasi, pra-ovulasi dan fase ovulasi. Terus kira-kira mengenai menstruasi tadi harus diingat-ingat ya. Intinya itu darah yang normal pada darah menstruasi itu merah terang. Selain darah merah terang berarti itu dianggap penyakit. Nanti kalian bisa menghubungi ke dokter untuk diperiksa. Itu ya ada materi hari ini. Dipahami? Saya terima dengan ikhlas. Ya, semoga berkah. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Jika ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, lu ngomong aku dulu ini sama nih. Alah. Loh, wis kok ae.